Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan saya masih berbincang-bincang dengan Gubernur Lemhanas. Oke, Pak Gubernur, tahun 2045 ini sudah pasti jangka waktu yang cukup panjang dan momen saat inilah menaruh atau meletakkan pondasi-pondasinya, dan kita lihat Pak Prabowo juga sudah mulai melakukan hal tersebut bahkan dalam 1 tahun terakhir ini. Namun ada sebelum kita bahas langkah-langkahnya, tapi ada ancaman-ancaman non tradisional yang perlu juga diwaspadai oleh Indonesia seperti cyber crime, terus kemudian ada juga bioteknologi atau juga kecerdasan buatan. Bagaimana menghadapi hal ini, mempersiapkan 2045? Iya, saya setuju ya bahwa tantangan saat ini dan juga tentu ke depan adalah persaingan teknologi. Terutama yang paling sangat dirasakan saat ini adalah teknologi informasi begitu sangat cepat sekali. Lemhanas sendiri sesungguhnya pada beberapa kesempatan yang lalu pernah mengusulkan supaya ada tambah 1 angkatan cyber. Kenapa angkatan cyber ini penting? Karena memang dunia maya sekarang menjadi the battleground dari proses pertarungan persaingan global. Nah, tapi yang terpenting adalah kesadaran bahwa persaingan ke depan adalah juga tantangan kemajuan teknologi informasi. Sebelum dilanjutkan, kalau nggak salah waktu itu sudah agak lama ya, sebelum Pak Prabowo diusulkan angkatan siber ini. Iya, itu kajian Lemhanas. Apa hambatannya sehingga belum terwujud sampai sekarang? Ya, saya kira itu perlu keputusan politik ya, secara khusus. Karena itu juga menyangkut dengan perubahan undang-undang dan lain-lain kan. Tetapi poinnya adalah yang terpenting kita punya kesadaran bahwa tantangan ke depan dan saat ini adalah persaingan cyber itu. Kan kita bisa bayangkan tahun lalu kita pernah mengalami kelumpuhan sistem perbankan kita, kelumpuhan sistem koneksi internet kita. Ya, itu akibat dari serangan cyber, dan itu pasti akan mengganggu semua sektor, tidak hanya perbankan tetapi juga digitalisasi, pelayanan publik dan lain-lain juga pasti akan terganggu. Nah, karena itu ya memang kita harus mewaspadai ya terkait dengan tantangan cyber tersebut gitu. Langkah-langkah mewaspadainya seperti apa kira-kira? Pertama saya kira memang kita kan sudah punya Komdigi ya. Komdigi saya kira punya sistem bersama dengan BSSN ya, Badan Sandi dan Siber Negara, yang bisa mengantisipasi itu semua. Ya. Yang kedua, saya kira juga pada level masyarakat pun juga harus diberikan satu kesadaran, terutama bagaimana memanfaatkan siber ini atau dunia maya ini dengan literasi digital yang cerdas. Ya. Banyak sekali saya kira bukan tadi soal serangan siber, tapi juga kita bisa melihat bagaimana judi online, ya, yang kerugiannya itu puluhan triliun, dan itu tidak hanya kena pada masyarakat menengah ke atas, justru kenanya kepada masyarakat menengah ke bawah. Coba pelaku judi online kita justru adalah masyarakat yang tingkat pendapatannya masih rendah. Nah, ini harus diwaspadai gitu loh. Kalau kita misalnya buka internet, berita-berita online, tiba-tiba ada pop-up, itu dulu pernah sekali kita merasakan itu kan. Bukan saja soal judi online, tapi juga pornografi gitu ya. Dan bahkan yang saya kira juga penting untuk kita waspadai, karena itu kita harus memiliki kemampuan literasi digital yang cerdas. Misalnya juga soal berita hoax gitu ya. Dan saya kira tidak ada satu narasi yang dibuat kalau tanpa ada desain. Nah, ini juga patut menjadi kesadaran kita semua. Soal berbagai informasi yang begitu sangat deras, kalau kita tidak memiliki kemampuan literasi digital yang
kuat, maka ya kita akan tergiring terhadap arus informasi besar. Bagaimana negara membantu masyarakat untuk bisa itu? Ini salah satu contoh ya. Waktu 1,5 tahun yang lalu ketika saya ada di Singapura, saya menemukan bahwa pemerintah Singapura itu membiayai bahkan sampai lansia untuk belajar AI. Memberikan literasi juga tentang artificial intelligence. Nah, kalau di kita kira-kira apa yang pemerintah bisa lakukan untuk itu, untuk masyarakat? Ya tentu pertama edukasi tentang literasi digital itu juga penting ya kepada masyarakat. Ya, saya kira semua pihak, tidak hanya Komdigi, tapi juga dunia pendidikan juga harus memiliki satu kemampuan untuk terus mendorong supaya masyarakat cerdas dalam menggunakan media sosial misalnya. Seperti kita tahu, walaupun pemerintah sekarang sudah punya PP Tunas ya, PP Tunas itu pembatasan terhadap penggunaan media sosial bagi anak. Ya itu saya kira harus disosialisasikan terus kepada masyarakat supaya menjadi pengguna digital yang cerdas gitu. Nah, saya kira kita tidak bisa menghindari untuk adanya AI. Ya, AI itu kan banyak sekali manfaatnya. Tetapi kalau kita tidak menggunakan itu juga secara cerdas, maka AI akan menjadi tantangan tersendiri. Yaitu, ya saya kira salah satu yang paling terdampak kan sebetulnya adalah tenaga manusia. Gara-gara AI, tenaga manusia bisa berkurang karena cukup dengan menggunakan AI. Lapangan kerja menjadi semakin menyempit. Ya termasuk saya kira juga di dunia penyiaran, media kan juga begitu. Mungkin satu saat saya diwawancarai oleh seorang presenter, mukanya kayak Mas David, tapi sesungguhnya dia adalah AI gitu kan. Itu bagian dari konsekuensi harus kita terima. Walaupun tentu yang tidak dimiliki dari AI kan perasaan dan cinta gitu kan. Nah, atau benci gitu. Tetap membutuhkan tenaga manusia karena leadership, empati itu kan hanya ada pada manusia. Kalau di AI kan nggak ada itu gitu. Nah jadi itu tantangan buat kita AI. Ya, tetapi dengan AI pula kita juga bisa memfilter, mengatakan bahwa ini fake news atau bukan gitu. Jadi ya kita tidak bisa menghindari itu. Tinggal pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Mas David, sejauh mana penggunaan AI ini ya bisa dipergunakan sedemikian rupa untuk kepentingan yang positif. Dan harus kita tahu, kalau tidak, ya kita nanti akan terjebak dan tergantung kepada AI. Padahal belum tentu apa yang disampaikan oleh AI itu juga benar. Kenapa? Karena AI ini kan basisnya adalah algoritma. Kalau algoritma tergantung data yang masuk. Kalau datanya tidak sesuai dengan faktual, yang salah pun bisa jadi benar. Nah jadi karena itu... Apalagi kalau banyak, jadi berulang-ulang orang pikir ini sebuah kebenaran. Iya, makanya... Itulah yang saya sebut bahwa AI itu ya karena basisnya algoritma tergantung dari data. Nah, karena itu saya selalu mendorong supaya kita jangan sepenuhnya tergantung kepada AI, terutama dalam dunia akademik ya. Kalau tidak kan nanti sekarang mahasiswa, kebetulan saya masih menjadi dosen ya. Cari basis datanya itu melalui AI gitu. Yang kita nggak tahu apakah sumbernya betul atau enggak, akurat atau tidak, berbasis pada faktual atau tidak. Ini satu kenyataan yang kita hadapi saat ini gitu. Baik, jadi kalau itu bicara soal ini ya, soal keamanan dan ketahanan siber gitu ya. Nah, tapi bicara soal ini bukan juga soal hanya sekedar bahwa softwarenya kita jaga gitu. Tapi kalau hardwarenya sendiri bagaimana? Karena kan begini, kan kita tahu bahwa seperti Cina, mereka bikin Paitu istilahnya, Google-nya mereka. Sementara kita masih mengandalkan Google-nya yang dari luar begitu. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah ada rencana untuk membuat ini kita sendiri?
ekosistem kita Saya sendiri? kira menuju ke arah sana sudah mulai dilakukan ya. Walaupun ya tentu kita harus banyak belajar. Dalam kajian-kajian kami di Lemhanas terkait dengan artificial intelligence berbasis pada kebangsaan kita harus memulai ke arah sana. Dan harusnya kita mampu untuk melakukan itu. Ini terlambat nggak sih kita sebenarnya? Tidak ada kata terlambat untuk berbuat melindungi bangsa kita. Karena itu ya harus terus-menerus kita upayakan supaya kemajuan teknologi informasi ini ya harus berbasis kepada teknologi dalam negeri kita. Baik, ini bicara soal teknologi juga ya. Bagaimana Lemhanas juga melihat bukan hanya ketahanan untuk teknologi kita ke depannya, tapi bicara soal inovasi dan temuan sesuatu yang baru khususnya di bidang transportasi udara karena kita kan laut luas sekali, transportasi laut begitu. Seperti apa sih sebenarnya yang cocok bagi kita untuk sampai 2045 kita jadi juaranya gitu, melewati mereka-mereka yang saat ini telah menguasai pesawat jet gitu. Kita bisa melampaui itu. Ya, sebetulnya kan kita sudah memiliki modal ya dengan high tech, terutama dulu waktu zamannya Presiden Soeharto, ada wakil presidennya waktu itu Presiden Habibie sebagai Menristek juga. Kita pernah lepas landas dengan CN235 ya kan. Itu kan kemampuan dalam negeri kita, seharusnya kita mampu untuk melakukan itu gitu. Walaupun tentu masing-masing negara, itu yang saya bilang tadi, ada keunggulan komparatifnya. Ya, saya kira banyak ya talenta-talenta saintis-saintis kita yang mampu untuk membuat itu semua. Salah satunya misalnya kan Pak Presiden sekarang menggunakan mobil kepresidenannya dengan Garuda. Itu kan murni produk dalam negeri, Pindad. Dan sekarang akan terus dikembangkan oleh Bapak Presiden. Juga saya kira arah menuju ke kemandirian industri pertahanan kita kan juga terus didorong. Ya, di sektor laut kan kita ada PT PAL, ya kan? Tadi udara kita ada yang namanya Dirgantara Indonesia atau PTDI gitu. Saya kira komitmen Bapak Presiden untuk ke arah sana itu sudah dapat kita lihat lah. Tinggal kita dukung ya agar tetap bisa mengarah pada upaya itu. Walaupun tentu investasinya besar sekali. Tapi saya kira komitmen dari Bapak Presiden Prabowo untuk mendorong sains dan teknologi itu sudah terlihat misalnya dari tadi sekolah Garuda ya didorong untuk mencetak talenta-talenta di bidang STEM begitu, termasuk juga soal artificial intelligence yang harus dikembangkan dan arahnya terus saya kira menuju ke arah sana begitu. Baik, jadi kalau bicara tadi soal teknologi untuk udara, bahkan pertahanan udara kita juga lagi mendatangkan Rafale ya. Rafale. Itu jalan terus itu. Saya kira akan jalan terus ya yang dilakukan oleh pemerintah. Karena gini ya, Pak Presiden kan selalu bilang bahwa kita ini cinta damai. Ya, tapi kalau kita nggak kuat, bisa nggak dianggap negara lain. Karena itu memperkuat pertahanan militer kita atau pertahanan kita itu merupakan sesuatu yang harus kita wujudkan supaya orang segan dengan kita. Salah efek deterrence-nya ini yang terus didorong oleh Bapak Presiden. Ya, saya ingat banget dulu waktu itu masih Menteri Pertahanan ya. Ketika ditanya di DPR, kemudian beliau bilang ya bukannya kita mau perang, tapi
untuk supaya kita kuat ya harus beli pertahanan seperti itu. Khususnya juga di udara ya. Di udara, betul. Itu betul sekali. Oke, Pak Gubernur, Anda di sini ya 5 tahun tentu masa jabatannya. Legacy apa yang Anda mau wariskan gitu ya dengan Lemhanas sebagai think tank strategiknya Pak Prabowo Subianto? Ya, saya percaya bahwa Bapak Presiden sendiri memiliki visinya saya kira jelas sekali. Visi asta cita beliau itu sangat komprehensif dan itu saya sebut sebagai connecting bridge menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Namun tentu kita harus kawal agar ini bisa dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintahan Presiden Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Satu hal yang saya kira juga yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden terhadap para pimpinan nasional kita, karena Lemhanas ini adalah sekolah kepemimpinan dan geopolitik bagi pimpinan-pimpinan nasional, ya. Selain kemampuan teknokratik yang harus dimiliki oleh mereka, sebagai seorang pemimpin, para pimpinan nasional ini harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi dan kemampuan memimpin secara kolaboratif. Ya. Baik. Karena kita ini tidak membutuhkan Superman. Yang kita butuhkan adalah super team di dalam pemerintahan ini, sehingga apa yang menjadi visi besar Bapak Presiden Prabowo ini bisa dikerjakan secara bersama-sama. Siapa melakukan apa, bagaimana cara melakukannya, kemudian tantangan apa, peluangnya seperti apa, di mana kita harus bisa menempatkan diri, mana yang harus di depan, mana yang harus di belakang. Ibarat bermain bola, kekuatannya bukan ada pada striker saja, tetapi kekuatannya adalah pada semua posisi yang bisa mencapai tujuan bersama itu. Yes, kolaboratif teamwork ini ya. Iya, itu sebetulnya yang mahal di negara kita ini. Ya. Karena kadang-kadang kan yang muncul adalah ego sektoral. Betul. Nah, inilah yang kami di Lemhanas coba untuk terus dorong calon pimpinan nasional kita ini memiliki semangat kolaborasi, kerjasama, kebersamaan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden dan cita-cita negara kita. Baik, itu dia integritas dan kolaborasi ini menjadi dua kata kunci hari ini. Dan kadang-kadang memang untuk menjadi dua hal ini nggak kelihatan karena jadi pondasi begitu. Betul. Bahkan mungkin hasilnya baru bisa dirasakan beberapa tahun kemudian. Itu yang tidak ada pada AI. Nah itu dia. Nah, itu dia. Dan itu, kita berharap ada pada sikap. Pada sikap. Ya kan, pada karakter. Ya itu karakter kebangsaan itu yang mau kita terus bangun di Lemhanas ini. Baik, Pak Gubernur, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di One on One untuk sharingnya. Kita berharap tentu ini menjadi pondasi utama untuk sampai 2045 nanti. Terima kasih. Indonesia Mas. Amin. Terima kasih. Demikian One on One kali ini. Saya David Silahoy pamit. Sampai jumpa.